untuk bagaimana mengurai persoalan komoditas, salah satunya soal minyak goreng, Pak. Yang kedua tentu kami menyampaikan salam atas nama masyarakat kami, khususnya di Dapil, Pak. Terima kasih banyak karena Pak Menteri sudah melengkapi penderitaan rakyat, Pak. Karena kalau kemarin 2 tahun mereka dihantam situasi pandemi COVID-19, sekarang mulai mau berdiri, tiba-tiba disikat dengan urusan komoditas ini, Pak. Nah, kemudian saya tidak mau bahas case per case, Pak, karena saya tahu Pak Menteri beserta seluruh jajarannya punya mata, punya hati, punya telinga untuk mendengar jeritan-jeritan hati rakyat itu, Pak. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sedikit masukan dan untuk bagaimana ke depan bisa agar tidak terjadi hal-hal lagi seperti sekarang. Karena jujur saja Pak Menteri, kami tadi panjang lebar A sampai Z Pak Menteri menyampaikan kita sudah gak percaya, Pak. Dulu awal-awal sampai terakhir kemarin kami berusaha untuk bagaimana kita bisa percaya terhadap apa yang disampaikan Pak Menteri yang dulu ketika rapat sebulan yang lalu soal ini Pak Menteri sampaikan nanti 4 hari ini akan selesai persoalan minyak goreng, tapi nyatanya sampai berbulan-bulan juga tidak selesai. Artinya Pak, harapan kami kali ini kami tidak percaya sama Bapak, harapan kami besok Bapak bisa kembalikan kepercayaan kami, kepercayaan publik terhadap Pak Menteri. Nah, pada kesempatan kali ini Pak, kami ingin menyampaikan beberapa evaluasi. Yang pertama Pak, kami melihat bahwa Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong, Pak. Tidak ada harga dirinya, bukan hanya di mata rakyat, tapi juga di mata produsen minyak goreng, begitu Pak. Kalau kita lihat sejak Januari sampai hari ini, kalau kita hitung sudah 6 permendak dikeluarkan, tapi tidak ada satupun yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat, begitu. Soal ini adalah minyak goreng, begitu Pak. Kemudian kami melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan gagal dalam memproteksi rakyat kita dari persoalan komoditas, salah satunya minyak goreng ini, Pak. Nah, maka harapan kami Pak Menteri bisa menjadi pelajaran berharga untuk bagaimana ke depan tidak terjadi hal seperti ini lagi. Pak Menteri tahu nggak? Pak Menteri jadi menteri ini adalah pembantu presiden, Pak. Bukan justru dengan situasi ini Pak Menteri merepotkan presiden sampai kemarin beliau turun tangan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Bukan hanya kami turun ke masyarakat. Pak Presiden datang ke ke Alfamart, ke Indomaret, kosong, nggak ada barang. Kan malu Pak ini, Pak. Jadi harapan kami Pak Menteri tidak lagi merepotkan presiden urusan ini. Kemudian yang kedua, lemahnya koordinasi Menteri Perdagangan dengan stakeholder, dalam hal ini adalah para pelaku-pelaku industri. Bapak mohon maaf, saya ingin mencontohkan ketika waktu itu di zaman Pak Enggar. Memang saya belum duduk di kursi ini. Waktu itu saya masih jadi ketua HIPMI di daerah di Jawa Timur kebetulan. Nah, kami berkolaborasi soal waktu itu membuat Umart retail modern di pesantren, yang sekarang ada pesantren-pesantren itu legasi dari Pak Enggar. Saya tahu Pak Enggar punya banyak kekurangan, tapi saat itu Pak kita sering koordinasi, sering ke Jakarta, saya sering ketemu Bapak Dirjen ini ketika itu saya. Nah, saya pengen cerita sedikit Pak Menteri soal kesuksesan dari Pak Enggar untuk bagaimana kita bisa belajar bersama. Saat itu Pak Menteri, di tengah situasi itu kami lihat dengan mata dan telinga kami sendiri Pak Enggar menyelesaikan persoalan komoditas minyak. Kemudian waktu itu gula, terus kemudian ada juga bawang putih begitu. Tapi kami lihat Pak Menteri itu mereka itu diayomi Pak. Setiap mau mengeluarkan keputusan, semua stakeholder, semua pelaku usaha diundang oleh mereka. Diajak diskusi, diajak makan. Setelah diajak makan, diinjak kakinya. Kemudian bikin komitmen pertama bersama, dan jam 3 pagi mereka konferensi pers, dihadapkan di media, diminta mereka untuk berkomitmen untuk menjual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Dan ini tidak terjadi di Kementerian Perdagangan. Bapak tahu, Bapak setiap mengeluarkan kebijakan, mereka teriak, rakyat teriak, akhirnya tidak ada solusi seperti sekarang ini. Maka harapan kami hal-hal yang positif tadi dilakukan. Yang kedua Pak, kami lihat ketika kami turun dengan waktu itu dengan Pak Enggar, mohon maaf ini bukan soal walaupun kami berbeda partai, kami harus mengakuin sukses story dari Pak Enggar. Waktu itu beliau sampai turun ke Kuli Panggul Pak, ditanya, kamu berapa biaya panggulnya? Dia turun ke tempat pengemasan, berapa biaya kemasannya? Lalu dihitung dengan biaya produksi berapa, maka dipaksa produsen untuk menjual harga sekian, kalau nggak dicabut izinnya Pak. Nah, maka harapan kami hal-hal begini dilakukan oleh Pak Menteri Lutfi di era ke depan begitu. Kemudian yang ketiga Pak Menteri, kami melihat Pak Menteri membuat pernyataan-pernyataan yang tidak empati buat rakyat kami Pak. Pak Menteri menduduk rakyat kami menimbun. Pak Menteri tahu nggak? Untuk makan besok aja loh mereka tidak ada. Bahkan di data Pak Menteri tadi, Pak Menteri menyampaikan 1,7 lipat tersedia, artinya satu orang bisa dapat 2 liter untuk bagaimana bisa mendapatkan barang. Tapi Pak Menteri tahu nggak bahwa rakyat kita jangan untuk makan besok, untuk beli minyak apalagi menimbun tidak ada uang Pak, nggak mungkin, susah seperti disampaikan Pak Nusron. Yang kedua, Pak Menteri menyampaikan panik buying. Bagaimana kita tidak panik buying? Barangnya nggak ada Pak, mau beli uang nggak ada. Pak Oke saya sendiri ngomong di media bahwa dia bilang, oh yang HET nggak ada, tapi yang mahal ada. Bapak menelan ludah sendiri Pak, Bapak bikin peraturan harga 14.000 tapi nggak ada barangnya. Malu kami Pak sama rakyat Pak. Kita ini seperti DPR nggak ada artinya di depan konstituen kami Pak.